Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sahri Ashar, NIM H10511811061. Kali ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah pengolahan sistem digital, di mana di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis sinyal. Yang pertama ada sinyal sinusoidal. Dan di sini saya telah menuliskan kode programnya untuk menampilkan sinyal sinyal sinusoidal pada MATLAB. Untuk kode programnya di sini menggunakan fungsi P sama dengan 250 ini untuk menentukan frekuensi awal. Untuk fungsi T dengan 1 per P ini untuk menentukan periode, T-min untuk menentukan titik awal, dan T-max ini untuk menentukan titik akhir. Untuk DT, fungsi DT ini untuk menentukan skala sinyal. Dan untuk DT1 ini untuk menentukan skala sampling. Untuk fungsi T ini adalah fungsi perbandingan antara skala awal, variabel sinyal, dan skala akhir. Untuk fungsi sinyal sama dengan 2 kali V kali F kali T ini untuk menghasilkan sinyal. Dan fungsi X sama dengan sin dalam fungsi sinyal ini merupakan rumus untuk menghasilkan sinyal kosinus. Untuk plot ini fungsi dari menampilkan sinyal pada figur. Hold on ini berfungsi untuk menahan sinyal sebelumnya. Dan untuk sampling ini adalah perbandingan skala awal, variabel sampling, dan skala akhir. Untuk fungsi X1 sama dengan sin 62 kali V kali P kali sampling ini untuk menghasilkan sampling dari sinyal sinus. Untuk fungsi stem dan fungsi sampling, X1 ini untuk menampilkan sampling pada figur. Dan untuk fungsi terakhir adalah fungsi label dari X, Y, dan title. Untuk melihat hasil figurnya bisa dilihat di sini. Ini adalah gelombang sinus. Dari hasil kode program yang telah kita tulis. Oke, selanjutnya adalah jenis sinyal kosinus. Di sini saya telah menuliskan kode programnya. Untuk sinyal kosinus hampir sama dengan sinyal sinusoidal, tetapi ada perbedaan yang ada dari kedua sinyal tersebut, di mana untuk sinyal kosinus ini mengubah nilai X yang pada fungsi ini menjadi Y sama dengan cos dan fungsi sinyal. Ini untuk menghasilkan sinyal kosinus. Dan untuk plotnya kita mengganti nilai X ini menjadi Y untuk menampilkan sinyal pada figur. Dan selanjutnya di sini untuk Y2-nya menggunakan fungsi Y2 sama dengan cos M2 kali P kali P kali sampling. Dan stemnya menggunakan stem dalam kurung sampling, Y2. Untuk hasilnya pada figur bisa dilihat di sini. Ini adalah gambaran dari gelombang sinus dari kode program yang telah kita buat. Selanjutnya kita akan membuat jenis sinyal rem. Untuk sinyal rem saya telah menuliskan kode programnya, di mana kita menggunakan fungsi n sama dengan 10 ini untuk input panjang sinyal, dan fungsi s sama dengan 1 ini untuk
inputan dari kemiringan sinyal terhadap T. Selanjutnya fungsi T sama dengan 0 banding N1 ini untuk menentukan sinyal dalam satuan second. Untuk menampilkan sinyal rem menggunakan fungsi plot dengan kurung T, S kali T. Maksudnya ini fungsi untuk menampilkan label Y, X, dan titel. Untuk hasilnya bisa kita lihat pada figur ini. Itu untuk sinyal rem ini dia ada titiknya dari 0 garis lurus ke atas. Oke, selanjutnya untuk sinyal unit step. Di sini saya telah menuliskan kode programnya. Untuk sinyal unit step ini hampir sama dengan sinyal rem. Tapi pada sinyal unit step ini tidak menggunakan inputan dari N. Tapi ini untuk menampilkan panjang sinyal. Dan di sini menggunakan fungsi Y sama dengan ones dan kurung 1, N ini untuk menentukan sinyal sesuai pada sumbu Y. Untuk menampilkan gambar sinyal unit step pada figur menggunakan fungsi plot dan fungsi T, Y. Kita lihat hasilnya pada gambar ini. Dapat dilihat untuk sinyal unit step ini grafiknya sejajar dengan time indeksnya, yaitu X dari 1. Selanjutnya untuk sinyal impulse, di sini saya telah menuliskan kode programnya, di mana menggunakan fungsi T sama dengan min 2 banding 2 ini untuk menampilkan waktu pada sinyal, dan fungsi Y sama dengan zeros 61,5 ini untuk menentukan besarnya gelombang sinyal, dan untuk fungsi Y dan fungsi 1,3 sama dengan 1 ini untuk menampilkan panjangnya sinyal pada waktu. Untuk menampilkan gambar grafik pada figur ini menggunakan fungsi stem dan kurung T, Y. Jadi kita akan melihat hasilnya pada figur ini. Ini adalah gambaran dari sinyal impulse. Selanjutnya kita lanjutkan pada sinyal eksponensial, di mana untuk sinyal eksponensial ini menggunakan nilai inputan N yaitu 10 dan nilai inputan A sama dengan 1. Untuk fungsi T sama dengan 0 banding 1 banding N1 ini untuk menentukan waktu sinyal. Untuk fungsi Y sama dengan XP dan kurung A kali T ini untuk menampilkan sinyal pada sumbu X dan Y. Dan untuk menampilkan hasil sinyal pada figur menggunakan fungsi plot dan kurung T, Y. Dan bisa kita lihat hasilnya pada gambar figur ini. Oke, lanjut. Untuk sinyal yang terakhir yaitu sinyal persegi, di mana untuk sinyal persegi ini menggunakan fungsi V sama dengan 100 untuk menentukan nilai frekuensi pada sinyal, dan T sama dengan dalam kurung 1 banding 100 per P ini untuk menghitung waktu, dan fungsi sinyal sama dengan square dalam kurung 2 kali Pi kali 5 kali T ini untuk menentukan bentuk sinyal yang akan ditampilkan. Untuk fungsi plot ini untuk menampilkan sinyal pada figur dengan menggunakan fungsi plot dalam kurung T, sinyal, tanda petik atas R dan line width, 2.
Untuk fungsi axis ini untuk menampilkan berapa lama bentuk sinyal pada sumbu, dan fungsi legend ini untuk menentukan besaran frekuensi yang akan ditampilkan. Oke, kita akan lihat hasilnya pada gambar figur. Ya, seperti inilah hasil gambaran sinyal persegi dari kode program yang telah saya buat. Oke, mungkin mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.